Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai sel. Nah, apa-apa saja nanti akan kita bahas? Yang pertama adalah sejarah sel. Yang kedua adalah teori sel. Dan yang ketiga adalah ukuran dan kisaran sel. Nah, sel pada tubuh makhluk hidup diartikan sebagai unit terkecil yang berada dalam tubuh makhluk hidup. Nah, apa-apa saja nanti mengenai bagian-bagian sel, kemudian sejarah sel, teori sel, dan ukurannya akan kita saksikan pada video berikut. Hari ini kita akan mempelajari mengenai pengertian sel, teori penemuan sel, dan kisaran ukuran sel. Seluruh makhluk hidup, baik yang mikroskopik maupun yang makroskopik, tersusun dari bagian-bagian terkecil yang disebut sebagai sel. Sel dapat diartikan juga seluruh ikatan struktural dan fungsional yang memiliki seluruh sifat kehidupan seperti reproduksi, pertumbuhan, respon terhadap lingkungan, dan adaptasi terhadap lingkungan di sekitarnya. Sel pertama sekali ditemukan oleh ilmuwan bernama Robert Hooke, yaitu pada tahun 1665. Saat itu, Hooke mengamati sel gabus dari sel tumbuhan yang telah mati menggunakan mikroskop yang paling sederhana. Penemuan sel berkembang ketika Anthony van Leeuwenhoek, yaitu tahun 1674, menjadi orang yang pertama kali melihat sel hidup dari alga Spirogyra dengan menggunakan mikroskop. Sejak saat itu, para ilmuwan dari seluruh dunia berlomba-lomba untuk melakukan percobaan tentang sel. Banyak sekali para ilmuwan yang mengungkapkan teori-teori tentang sel. Di antaranya adalah Hendrik Duterseff. Sel merupakan elemen fundamental organisme. Yang kedua adalah Jean-Baptiste. Setiap badan hidup merupakan kumpulan sel. Dan yang ketiga adalah Rudolf Ludwig. Dia mengatakan bahwa sel berasal dari sel sebelumnya. Yang selanjutnya yaitu Felix Dujardin. Dia mengatakan bahwa bagian yang terpenting pada sel adalah cairan-cairan yang ada pada sel itu. Dan yang selanjutnya adalah Robert Brown. Dialah yang pertama sekali menemukan nukleus atau inti sel. Nukleus memiliki arti penting pada sel karena berfungsi untuk mengatur sel. Dan yang terakhir adalah Claude Bernard. Dia mengatakan bahwa inti sel merupakan struktur terpenting dari sel. Berdasarkan hasil dari ilmuwan tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang pertama adalah semua makhluk hidup terdiri atas sel. Yang kedua, bahwa sel adalah unit terkecil penyusun tubuh makhluk hidup yang struktural. Dan yang ketiga adalah sel merupakan unit fungsional karena memiliki fungsi kehidupan. Dan yang keempat adalah semua sel berasal dari sel sebelumnya. Dan yang terakhir adalah sel merupakan unit hereditas pada makhluk hidup. Ukuran sel sebagian besar berdiameter antara 1 sampai dengan 100 mikron. Sel hewan berdiameter 20 mikron.
Sedangkan sel tumbuhan berdiameter kira-kira 40 mikron. Dan sel amuba berdiameter 90 sampai dengan 800 mikron. Dan sel alga yang paling besar berdiameter 50.000 mikron. Ukuran sel yang begitu kecil sangat susah diamati. Oleh karena itu, untuk mengamati sel harus menggunakan mikroskop. Nah, melalui video tersebut, kamu telah mengetahui bahwa sel adalah unit terkecil penyusun tubuh makhluk hidup yang struktural dan fungsional. Dan kamu juga sudah mengetahui bahwa ukuran kisaran sel berkisar antara 1 sampai 100 mikron. Dan yang kemudian, kamu juga telah mengetahui bahwa ukuran sel pada tumbuhan jauh lebih besar daripada ukuran sel pada hewan. Nah, untuk lebih mendalami dan memahami mengenai materi sel, silahkan kamu kerjakan tugas yang sudah diberikan yang berada pada ikon tugas di e-learning. Sekian dan terima kasih.